promosi kita konsumen. Mbak Triwinarsi paham? Jadi maksudnya kalau memantapkan itu semakin memantapkan konsumen dalam memilih produk kita, karena kita sudah mempunyai bukti yang kuat gitu loh, kalau kita itu capable enough untuk dipercaya sama konsumen. Ini contohnya direct marketing, ada digital marketing. Nah sekarang kan perusahaan online itu misalnya mbak-mbak subscribe dari website itu bisa, kalau subscribe biasanya dapat info-info terbaru, misalnya perusahaan kita mengeluarkan produk baru ini, nah itu bisa langsung dikirim melalui email, itu bisa salah satu cara promosi juga. Jadi sekarang banyak banget cara mempromosikan barang kita. Oh ya, di tugas nanti juga perantara juga dimasukkan ya. Ini yang place itu ingat bukan tempat tapi placing. Di sini maksudnya placing itu menempatkan barang kita. Ya, promosi lewat website sama media sosial juga bisa. Justru itu sekarang cara yang ampuh atau efektif dalam mempromosikan produk. Karena apa? Karena hampir 90% orang kayaknya sekarang semua sudah pakai sosial media. Jadi lebih gampang, dan dengan adanya sosial media biasanya kita bisa langsung tahu keluhan konsumen. Misalnya kita mau launching produk baru terus mereka beli, mereka kan kadang yang suka komen pasti komen, oh ini produknya macam begini. Nah itu sekalian kita bisa dapat feedback dari konsumen, kira-kira produk kita ini bagus atau enggak, kurang apa, seperti itu. Sekarang untuk yang kegiatan belajar 4 itu tentang perantara pemasaran. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa di sini place itu bukan tempat, tapi maksudnya adalah placing produk, maksudnya menyalurkan, mendistribusikan produk kita ke konsumen. Jenis interaksi yang mempengaruhi penentuan lokasi. Nah, kalau di jasa seperti yang sudah saya bilang, konsumen berhadapan langsung dengan produsen ya kan. Nah, di sini kadang ada yang konsumen mendatangi pemberi jasa, ya misalnya konsumen datang ke restoran, terus habis itu datang ke hotel nginap, habis itu datang ke salon potong rambut. Nah, tapi kadang ada juga yang pemberi jasa mendatangi konsumen. Misalnya kayak apa? Kayak tukang ledeng memperbaikin keran, atau apalagi banyak kok contohnya yang datang ke rumah itu apa ya, tukang listrik itu kan juga jasa. Terus misalnya kalau makanan bisa diantar ke rumah, itu juga. Nah, kalau contohnya pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Jadi pemberi jasa sama konsumen nggak ketemu secara langsung. Ada yang tahu nggak? Contohnya seperti apa? Pulsanya kenapa, Mas? Pembelian lewat pesanan. Iya, beli online bisa. Itu kan kita nggak bertemu langsung sama yang jualan. Terus oh ya, benar, pulsanya kalau pulsa misalnya tinggal SMS, aku minta tolong diisikan pulsa dong sekian. Nah itu bisa juga nggak ketemu. Terus ATM itu kan antara pihak bank sama kita kan nggak bertemu langsung, tapi kita berhadapan sama mesinnya, seperti itu. Jadi banyak ya contohnya. Terus opsi delivery jasa, lokasi ya. Ketika kita memilih lokasi itu sangat penting.
ini berkaitan dengan di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Jadi lokasi kalau bisa harus strategis, jangan sampai kita buka restoran tapi di tengah hutan. Siapa yang mau datang? Harimau. Gak mungkin. Jadi harus pilih lokasi yang strategis. Terus habis itu saluran distribusi mencakup siapa yang berpartisipasi dalam mengantarkan jasa. Itu ada delivery-nya. Nah ini lokasi, benar faktor yang mempengaruhi penilaian lokasi, faktor ambien, temperatur atau penerangan, layout itu juga penting, pengaturan ukuran perabotan. Jadi kenyamanan konsumen itu sangat penting untuk perusahaan jasa. Jadi ketika kita mengatur perusahaan kita, kayak mengatur restoran, itu harus senyaman mungkin. Jangan sampai misalnya tempat sampah dideketin sama meja makannya orang lain. Orang kan nggak jadi selera makan kalau kayak gitu. Jadi harus diatur sedemikian rupa, pokoknya demi kenyamanan konsumen. Signase, tanda yang menunjukkan keberadaan suatu perusahaan. Misalnya ya itu kita bikin plakat besar di depan toko, itu bisa signase. Pokoknya tahu kalau perusahaan kita tuh di sini tempatnya. Ini langkah-langkah untuk mengembangkan kebijakan lokasi ini. Target pasar, terus variasi regional, demografik. Jadi kita harus tahu tempat yang potensial di mana. Misalnya kita mau buka fotokopi kalau mau laris ya deket kampus atau deket sekolahan. Jangan sampai kita mau buka fotokopi tapi di pinggir pantai. Ada yang mau fotokopi kok di pinggir pantai, kan nggak mungkin. Jadi harus yang deket sama sasaran konsumen kita, itu jauh lebih bagus. Kalau misalnya kita bikin perusahaan yang skalanya besar, perusahaan yang gedungnya besar ya misalnya, itu kita juga harus memikirkan dampak lingkungan. Maksudnya kira-kira kalau kita bangun di situ nanti misalnya rame mengganggu lalu lintas enggak, itu perlu diperkirakan juga. Kalau misalnya kita deket lampu merah, kuning, hijau, itu kira-kira gimana pengaturannya, nanti akan mengganggu, bisa menimbulkan kemacetan atau enggak. Sebisa mungkin juga punya lahan parkir ya, jadi jangan sampai menghabiskan badan jalan, itu kan mengganggu lalu lintas. Di hal seperti itu juga harus diperhatikan, jangan seenaknya sendiri. Pokoknya sebisa mungkin kita nggak mengganggu masyarakat umum. Oce. Nah, ini saluran distribusi nih. Ada penyedia jasa, ada konsumen, ada agen, ada pengantar jasa berkontrak atau franchise. Nah, sekarang kalau mbak-mbak sama mas-mas nanti punya perusahaan sudah berkembang pesat, dibikin franchise aja, lebih gampang, profitnya juga lumayan. Untuk mengembangkan itu kayak retail itu kan franchise semua, 7-Eleven, Family Mart itu. Jadi kayak mereka cuman beli mereknya doang, tapi yang menjalankan orang yang berbeda. Jadi cuman membeli selain merek juga membeli lisensi lah istilahnya kan kalau franchise itu. Nah ini ingat ya, kalau di jasa, perusahaan jasa itu ada 7P. Jadi bukan hanya 4 marketing mixnya atau bauran pemasarannya, tapi ada 7 ketambahan people. Nah ini sebagai provider sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Nah jadi dari sisi perusahaan ya Mas Suntoro ya, bukan konsumennya. Terus ini kok customer service, physical evidence harusnya. Customer service itu sebenarnya termasuk ke people. Ini kayak PPT